Sebelum lanjut episode 365-368 jangan lupa subscribe CAFENOVEL, jangan lupa juga tinggalkan like dan komentar, agar kami tetap semangat buat episode selanjutnya. Terima kasih. Ingin berterima. Episode 365. Tuan Lin, Anda masih bos sebuah perusahaan besar dan membuat suami Anda bersikap seperti ini. Inilah yang pantas Anda dapatkan. Asisten Liu berkata dengan gembira setelah menjawab telepon. Sejujurnya, mereka mampu membalikkan situasi, dan mereka juga ingin berterima kasih kepada suami Janet atas dorongan hatinya. Charlie Lu dan Janet tidak repot-repot mengurus mereka. Charlie Lu duduk di kursi dan merokok dan menunggu kabar dari sana, sementara Janet meminta PR untuk menuangkan secangkir kopi panas dan minum perlahan. Sekarang setelah Charlie Lu mengambil tindakan, dia bahkan lebih khawatir. Bertahun-tahun yang lalu, pada pertemuan tahunan teknologi industri Yiki, Charlie Lu hanyalah sebuah kata, dan banyak bintang datang untuk bergabung dengannya. Bintang lalu lintas kecil adalah palu. Melihat bahwa Charlie Lu dan Janet tidak peduli sama sekali, Hu Yue merasa sangat kesal. Sejujurnya, dia sangat ingin melihat Charlie Lu memintanya tanpa daya. Tapi Charlie Lu sebenarnya menganggap mereka sebagai lelucon, yang sebenarnya merupakan penghinaan bagi mereka. Hu Yue sangat marah sehingga dia mengeluarkan ponselnya untuk mengirim pesan, dan berteriak bagaimana Duncan Electronics menggertaknya begitu kuat. Segera setelah dia mengirimkan dinamika ini, itu segera membangkitkan kekhawatiran dari banyak penggemarnya dan kecaman yang lebih besar terhadap Duncan Electronics. Pada saat ini, PR juga melihat apa yang dilakukan Hu Yue. Dia mengerutkan kening dan sedikit khawatir, jadi dia mengambil ponselnya dan berjalan ke Janet, dengan ekspresi jelek di wajahnya, dan meletakkan ponsel di depan Janet. _2. Janet melihat ke bawah. Di layar ponsel kecantikan PR, itulah yang diposting Hu Yue di perangkat lunak sosial. Dalam waktu singkat, ada hampir 200 komentar di bawah ini. Serial TV yang difilmkan oleh Hu Yue sedang panas. Pada saat ini adalah waktu terpanas, dan setiap gerakan diawasi. Di bawah dinamikanya, semuanya mengutuk Duncan Electronics. Duncan Electronics yang tak tahu malu, berani menggertak Yue keluarga kami, itu benar-benar kotor dan jahat. Duncan Electronics yang rendah hati harus sepenuhnya menolak. Ya, kita harus sepenuhnya memboikot semua produk Duncan Electronics. Ini adalah nasib berani menggertak kita Yue. Sampah Duncan Electronics, saya berharap Anda semua bangkrut besok. Segala macam caci maki, hujatan, usap layar langsung, dan komentar semacam itu semakin bertambah setiap detiknya. Para penggemar bahkan lebih bersemangat, dan mereka berbicara langsung, mengatakan bahwa mereka akan datang ke Duncan Electronics sekarang. Jika Anda mencari masalah dengan Duncan Electronics, Anda harus meminta Duncan Electronics untuk kesepakatan yang adil. Janet melihat komentar itu dan menggelengkan kepalanya. Jika Charlie Lu tidak mengambil tindakan hari ini, dia akan benar-benar bingung. Lagi pula, dia belum pernah mengalami hal seperti itu, dan dia tidak tahu betapa gilanya kekuatan penggemar seorang bintang. Tapi Charlie Lu sudah mengambil tindakan, dia dan Charlie Lu pasti bisa menangani semuanya. Ini adalah kepercayaannya pada Charlie Lu. Selain itu, Hu Yue hanyalah seorang aktor, apa yang dia takutkan? Melihat komentar di bawah dinamikanya sendiri, Hu Yue mencibir berulang kali. Duncan Electronics, tunggu saja, bukankah kamu secara terang-terangan ingin perusahaan kami bangkrut? Saya tidak tahu apakah perusahaan kami akan bangkrut atau tidak. Saya hanya tahu bahwa perusahaan Anda mungkin benar-benar bangkrut. Hu Yue menggoda dia memandang Charlie Lu dan Janet, lalu berbalik dan berjalan keluar. Hal berikutnya yang harus ditangani oleh perusahaannya, dia hanya perlu terus-menerus mengerahkan penggemar untuk mengepung Duncan Electronics. Presiden Lin, bentuk saat ini sangat tidak menguntungkan bagi kami. Jika produk baru dirilis, mereka akan diboikot oleh sebagian besar grup. Pendiskreditan yang disengaja oleh Hu Yue juga akan memberikan peluang bagi perusahaan lain. Jika mereka mendapat masalah, itu akan menjadi lebih buruk. Mari kita memperburuk keadaan. Menonton Hu Yue dan keduanya dengan bangga keluar, mata wanita cantik Guan Gong penuh dengan kekhawatiran. Tidak masalah. Janet menggelengkan kepalanya. Tidak peduli berapa banyak penggemar yang dimiliki Hu Yue, berapa banyak penggemar bintang top dunia yang menunggu untuk datang. Di bawah pengaruh pangkalan besar, itu bukan apa-apa,
dan Ye Duncan Electronics tidak dapat terus melanjutkan panci hitam ini. Dia percaya bahwa Charlie Lu pasti akan membiarkan Hu Yue pergi tanpa makan. Perusahaan ekonomi di belakang Hu Yue kuat dan mungkin tidak peduli dengan Duncan Electronics-nya, tetapi bagaimana dengan J-Sys Technology secara keseluruhan? J-Sys Technology adalah perusahaan suaminya. Betapa kuatnya teknologi J-Sys. Saya percaya bahwa banyak pengusaha dan bahkan kepala negara di dalam dan luar negeri telah menyadari bahwa bagaimana Anda peduli dengan perusahaan teater. Jangan khawatir, mereka akan segera kembali, kata Charlie Lu ringan. Meskipun dia tahu bahwa Charlie Lu adalah bos dari J-Sys Technology, Humas masih tidak mempercayai kata-kata Charlie Lu saat ini. Lagi pula, apa yang baru saja dikatakan Charlie Lu terlalu besar. Pada saat ini, Hu Yue, asisten Liu dan yang lainnya meninggalkan aula resepsi melalui pintu belakang. Mereka pikir mereka bisa menghindari wartawan yang menunggu di luar. Tanpa diduga, mata para reporter ini juga beracun, dan mereka segera ditemukan. Sudah keluar, sudah keluar. Pergi, naik dan tanyakan padanya apa yang terjadi. Sekelompok wartawan melihat Hu Yue keluar dan segera mengelilinginya. Hu Yue sedikit tidak senang, tetapi dia tiba-tiba berpikir untuk meminjam pena di media ini untuk mengadu Duncan Electronics, dan senyum muncul di wajahnya. Permisi, Hu Yue, apakah kamu benar-benar ahli dalam pengobatan? Seorang reporter bertanya dengan tergesa-gesa. Hu Yue terkejut, ekspresinya sedikit tidak senang, tetapi dia masih berkata, bukankah kamu baru saja mengatakan pertanyaan ini sebelumnya? Saya tidak ingin menjawabnya untuk kedua kalinya. Lalu Hu Yue, jika kamu kebetulan bertemu pasien dengan penyakit jantung koroner, bagaimana kamu bisa membantu pasien itu? Seorang reporter mengajukan pertanyaan rumit. Pertanyaan ini mengejutkan Hu Yue. Dia tampak sangat jelek dan tidak tahu bagaimana menjawab untuk waktu yang lama. Oke, aku akan berada di sini hari ini. Aku akan menanyakan pertanyaan lain padamu lain kali. Jia Yoyue, kami baru saja diganggu oleh Duncan Electronics dan sedang dalam suasana hati yang buruk. Tolong biarkan aku masuk. Asisten Liu melihat ini dan buru-buru mulai. Sebuah wajah memaksa para wartawan pergi. Seorang reporter berteriak dari belakang, keterampilan medis macam apa yang masih bertindak dalam warna aslinya, apakah semua bintang sekarang begitu banyak bicara? Siapa yang Anda maksud untuk mengatakan sesuatu? Anda berbicara tentang menghindarinya, dan saya menuntut Anda untuk pencemaran nama baik. Hu Yue segera berhenti melakukannya. Jika reporter ini melaporkannya, bukankah pengaturan pribadinya akan runtuh? Pergi dan lihat sendiri, semua pencarian panas, semua kebohongan yang Anda ucapkan. Seorang reporter menyeringai sambil tersenyum. Hu Yue mengerutkan kening, mengeluarkan ponselnya dan melihat ke dalam. Begitu dia mengklik situs web, dia melihat lebih dari selusin pencarian panas, semuanya menuduhnya berbicara omong kosong. Wajah Hu Yue berubah, dan seluruh orang merasa seperti langit berputar. Ini Duncan Electronics. Mereka pasti menodaiku. Aku akan membuat mereka kesulitan. Dia tiba-tiba memikirkan apa yang dikatakan Charlie Lu di telepon sebelumnya, dan dia bergegas ke aula resepsi lagi seperti dia gila. Liu Zuli tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan dia tidak punya waktu untuk memeriksanya secara online. Melihat ini, saya harus mengejar Hu Yue terlebih dahulu. Anda harus menjelaskan. Episode 366. Tuan Lin, Anda dengan sengaja memfitnah reputasi saya. Anda harus menjelaskan ini kepada Anda. Hu Yue sangat marah. Seluruh pencarian panas adalah tentang menuduhnya berita, yang sengaja mendiskreditkannya. Meskipun ini benar, dia tidak tahu bagaimana mendapatkan perawatan medis, dan dia baru saja membicarakannya sebelumnya. Tapi itu urusannya sendiri. Dia merasa bahwa Charlie Lu telah memfitnahnya begitu banyak dan dengan sengaja menargetkannya. Jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, pengaturan pribadinya akan berakhir. Ketika karakter itu runtuh, popularitasnya hanya akan menurun seperti ujung yang putus, dan bahkan diblokir oleh seluruh lingkaran hiburan. Dengan sengaja memfitnah reputasimu. Janet mengerutkan kening dan menatap Hu Yue dengan bingung. Dia tidak ingat apa yang dia lakukan padanya. Tuan Lin, lihat sendiri, bukankah ini yang Anda lakukan? Hu Yue dengan marah menyerahkan telepon ke Janet. Saya ingat dengan jelas sebelumnya bahwa suami Anda lah yang membeli seluruh pencarian panas di telepon dan dengan sengaja memfitnah saya.
Kami dapat mendengar Anda dengan jelas. Anda tidak dapat menghapus benda ini. Hu Yue bersenandung berat. Kenapa kita menghapusnya? Charlie Lu memandang Hu Yue dengan bercanda, ini yang aku lakukan dengan sengaja, karena kamu sangat sombong, kamu berani menjadi sombong di wilayahku, apa kamu? Ya, aku hari ini adalah untuk menghapuskanmu sepenuhnya. Huff, apakah kamu pikir kamu punya beberapa uang buruk untuk menjadi hebat? Tunggu pengacara perusahaan kami Han. Hu Yuezong bersenandung. Mari kita bicarakan ketika perusahaan Anda masih memiliki kesempatan untuk eksis. Jika saya tidak salah, bos Anda akan menelepon Anda dalam beberapa menit. Charlie Lu berkata dengan bercanda. Saat Hu Yue hendak mengatakan sesuatu, telepon berdering. Janet menyerahkan nomor teleponnya. Dia mengambilnya dan melihat bahwa itu adalah manajer perusahaannya. Ada firasat buruk di hati Hu Yue. Bisakah orang ini benar-benar mengancam perusahaan? Saudari Wang. Hu Yue memperhatikan dengan cermat. Dia tidak tahu situasinya saat ini. Jika itu seperti yang dikatakan Charlie Lu, maka dia akan selesai. Hu Yue, apakah kamu gila? Bahkan bos J-Sys Teknologi berani menyinggung, apakah kamu ingin seluruh perusahaan kami bangkrut? Hu Yue baru saja berkata, pihak lain mengecamnya. Ah, Wang Zhu, apa yang kamu bicarakan? Mengapa aku menyinggung bos teknologi kakak J? Aku bahkan tidak tahu siapa dia. Hu Yue berkata, menatap Charlie Lu dengan terkejut, sudah meragukan identitas Charlie Lu. Tidak peduli seberapa bodohnya dia hampir bisa menebak bahwa Charlie Lu seharusnya menjadi bos J-Sys Teknologi. Bagaimana lagi dia bisa memiliki begitu banyak energi? Dia berkata untuk segera membeli semua pencarian populer, dan dia membeli semua pencarian populer dalam beberapa menit. Dia bilang dia akan bangkrut perusahaannya. Dalam waktu kurang dari 10 menit, perusahaannya menelepon untuk menuduhnya menyinggung orang yang seharusnya tidak melakukannya. Dengan cara ini, pemuda rendah hati di depannya pastilah bos dari J-Sys Teknologi. Apa yang saya bicarakan? Apakah Anda tuli? Saya katakan Anda menyinggung bos J-Sys Teknologi. Orang-orang ingin perusahaan kami bangkrut. Satu-satunya cara sekarang adalah Anda segera meminta maaf kepada mereka, jika tidak, Anda dan seluruh perusahaan akan selesai. Apakah kamu mengerti? Sisi yang berlawanan meraung hampir mengaum. Pikiran Hu Yue bergetar sampai ekstrim, dan mereka pikir itu akan menjadi akhir. Tapi dia adalah bintang kelas 1, dengan begitu banyak penggemar, bagaimana dia bisa berlutut dan meminta maaf? Jika dia berlutut untuk meminta maaf hari ini, maka jalan bintang masa depannya pada dasarnya akan berakhir. Terutama pada saat ini ketika dia melihat banyak reporter mengalir dari luar, ekspresinya sangat malu, dia merasa bahwa semua ini diatur oleh Charlie Lu. Ya, semua reporter ini diberitahu oleh Charlie Lu. Dia belum pernah melihat selebritas yang begitu sombong, terutama di wilayahnya. Meskipun penghapusan jalan bintang Hu Yue tidak berbeda dengan menghancurkan semut, Hu Yue benar-benar membuatnya marah. Apakah kamu belum meminta maaf? Apakah kamu belum mendapatkan pengampunan dari bos J-Sys Teknologi? Tahukah kamu bahwa hanya dalam 2 menit, saham perusahaan kami turun 20%, dan tren ini masih meningkat. Kuncinya adalah itu akun perusahaan telah diretas, dan 500 juta dana likuiditas telah ditransfer dalam sekejap. Sekarang, tolong cepat minta Tuan Lu untuk berhenti, jika tidak perusahaan kami akan berakhir. Pernahkah Anda mendengar itu? Percaya atau tidak, kami akan segera memblokirmu. Mendengar raungan dari sisi lain, hati Hu Yue sangat bingung. Di satu sisi adalah agensinya, di sisi lain adalah orang yang dia benci. Dan juga berlutut di hadapan orang yang menyebalkan ini. Hal yang paling menjijikkan adalah dia juga memanggil sekelompok reporter, dan dia berlutut, dan dia tidak akan bisa berdiri lagi di masa depan. Yu Yue, itu tidak baik. Sekarang seluruh industri hiburan mengatakan bahwa Anda memiliki masalah karakter. Para direktur top telah mengembangkan dinamika secara terbuka dan mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah menggunakan Anda lagi. Sutradara Anda mengatakan bahwa dia buta sebelumnya. Sebenarnya digunakan seseorang dengan kualitas rendah sepertimu. Pada saat ini, asisten Liu berlari panik dengan ponselnya dan meletakkan layar ponsel di depan Hu Yue. Hu Yue hanya melirik dinamika beberapa direktur top dan hampir tidak pingsan. Ini benar-benar akan memblokirnya. Melihat ini, Hu Yue tidak bisa menjaga wajah apapun, jadi dia bergegas ke Charlie Lu dan berlutut dengan keras.
Tuan Lu, saya minta maaf, saya salah, tolong angkat tangan tinggi-tinggi, jangan akrab dengan saya. Hu Yue takut, dia benar-benar takut. Dia sangat arogan sebelum bahkan Janet, bos Duncan Electronics, tidak memperhatikannya, karena dia merasa bahwa perusahaannya lebih kuat daripada Duncan Electronics, dan dia adalah fokus perusahaan pada pelatihan. Ini adalah uang tunai perusahaan, dan perusahaan pasti akan melawan Duncan Electronics untuknya. Tapi di depan J-Sys Technology, perusahaan mereka hanyalah sampah. Sebelumnya, dia tahu bahwa teknologi Yiki sangat kuat, tetapi itu semua hanya imajinasi. Hari ini, saya akhirnya melihat metode bos J-Sys Technology, dan dia mengerti apa artinya menutupi langit dengan satu tangan, dan apa artinya menyebut angin dan hujan. Mereka hanya membutuhkan panggilan telepon untuk membuatnya, bintang lalu lintas kelas 1, langsung jatuh dari surga. Hanya perlu panggilan telepon untuk membuat perusahaannya tidak ada apa-apanya. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Charlie Lu memandang Hu Yue dengan bercanda, tidak menunjukkan rasa kasihan sama sekali. Karena aku telah bergerak, tidak ada kemungkinan untuk mengakhirinya. Penjaga keamanan, keluar. Begitu dia mengucapkan kata-katanya, beberapa penjaga keamanan bergegas masuk dan menyeret Hu Yue keluar dengan tiba-tiba. Asisten Liu tidak bereaksi sampai sekarang. Hu Yue sudah berakhir. Sponsornya sudah berakhir. Jangan sentuh aku akan pergi sendiri. Melihat dua penjaga keamanan mendekatinya, dia bergegas ke pintu. Charlie Lu bangkit dan melihat ke arah sekelompok reporter, lalu memberi isyarat kepada Lin Tong untuk menyegel mereka masing-masing dengan amplop merah. Setelah masalah ini diproses dan dipoles oleh media ini, Hu Yue pada dasarnya tidak pernah memiliki kesempatan untuk berdiri. Tidak masuk akal. Episode 367. Ini adalah akhir dari masalah Hu Yue, dan Charlie Lu tidak terlalu memperhatikan. Setelah pukul 7 malam hari itu, 5 atau 6 selebriti top datang ke Toka Electronics secara pribadi untuk mendukung produk baru untuk Toka Electronics. Hu Yue dan asisten Liu, yang menunggu di luar Duncan Electronics dan menunggu Janet untuk bersyafaat, melihat begitu banyak bintang top datang untuk berbicara mewakili Duncan Electronics, dan mereka sangat menyesalinya. Pertama-tama, biaya dukungan yang diberikan oleh Duncan Electronics lebih tinggi daripada perusahaan biasa. Kedua, dia tahu bahwa bos Duncan Electronics adalah istri bos J-Sys Technology, dan hilangnya agensi ini akan menyebabkan kerugian yang lebih besar lagi. Tetapi tidak masuk akal untuk memikirkannya sekarang. Dia hanya ingin meminta Janet dan memintanya untuk membujuk Charlie Lu untuk membiarkan Charlie Lu mengangkat tangannya, jika tidak, dia benar-benar tidak memiliki kesempatan untuk berdiri. Ketika sutradara top keluar untuk memblokirnya sebelumnya, ditambah dengan tuduhan dari semua pencarian panas di layar, kepribadiannya telah runtuh. Sekarang ada banyak penggemar yang bertanya apa yang terjadi di bawah dinamikanya dan bagaimana ini terjadi. Tapi dia tidak berdiri dan mengatakan apa-apa. Karena dia sama sekali tidak pandai dalam keterampilan medis, dia akan ketahuan jika orang bertanya dengan santai. Keesokan harinya, begitu Charlie Lu tiba di Taman Sains dan Teknologi, Silver datang ke kantor Charlie Lu. Kantor Charlie Lu disiapkan untuknya oleh kantor, dan dia biasanya tidak bekerja di sana. Ketika dia datang ke Taman Sains dan Teknologi, sebagian besar waktu dia berbicara dengan Ding Dacheng tentang sains dan teknologi. Charlie Lu sendiri juga sangat tertarik dengan teknologi super tinggi ini. Selain itu, kemampuan belajarnya sangat kuat, dan dia juga telah belajar banyak teknologi canggih akhir-akhir ini. Tentu saja, pembelajarannya tentang teknologi canggih ini sepenuhnya merupakan minat sementara, tetapi melihat bakat Charlie Lu untuk belajar, Ding Dacheng, seorang ilmuwan hebat, juga terkesan. Namun, Charlie Lu datang ke kantor hari ini dan ingin menanyakan sesuatu pada Silver. Dia meminta Silver untuk menghubungi hubungan China Shipping karena dia akan menginvestasikan 10 miliar yuan untuk membangun grup tanah jarang di China Shipping. China Shipping adalah kota metropolitan internasional, dan tanah jarang adalah material internasional. Apakah itu mengekspor bahan atau mengimpor biji di masa depan, itu membutuhkan transportasi air dan darat yang nyaman. Kota jauh-jauh ke pedalaman, dan transportasi air hanya bisa melalui sungai Yangtze, yang terlalu membatasi. Namun, pengiriman China tidak sama. Transportasi laut dan darat tidak sebanding dengan kota Zhou. Tuan muda, karena polisi kota Z mencurigai bahwa kematian Xia Su dan Zai Yaohui terkait dengan Anda, kami masih menangani masalah ini.
Hanya setelah kami menangani masalah ini, kami dapat melanjutkan negosiasi lain. Perak datang ke Charlie Lu Said sebelumnya. Charlie Lu mengerutkan kening. Xia Su dan Zhai Yaohui dikirim oleh Lena untuk membunuh mereka, dan mereka memiliki hubungan dengannya. Di Joel City Hotel pada waktu itu, dia dengan jelas memberitahu mereka bahwa Zhai Jun dan Xia Yi tidak dibunuh, tetapi Lena yang membunuh mereka. Dia juga memberi Xia Su dan Zhai Yaohui kesempatan untuk kembali ke kota Z. Hanya saja dia tidak menyangka bahwa Xia Su dan Zhai Yaohui dibunuh oleh orang-orang Lena begitu mereka tiba di bandara. Tetapi saat ini Lena sudah berlindung padanya, dan sedang melatih organisasi pembunuhan khusus untuknya di kuil pembunuhan Kogan. Tentu saja, dia tidak akan mengakui Lena. Maka biarkan polisi kota Z melakukan penyelidikan sendiri. Masalahnya, dia membangun grup tanah langka di zona khusus lainnya, Shenzhen. Shenzhen juga merupakan kota metropolitan internasional. Terlepas dari tingkat transportasi darat dan air, atau tingkat nasionalisasi, tidak sesuai dengan China Shipping. China Shipping tidak ingin dia berinvestasi, jadi dia tidak akan pergi. Yah, kamu pergi untuk menanganinya dulu. Charlie Lu mengangguk, masalah ini juga bisa ditunda selama beberapa hari. Dia mengobrol dengan Wol Wang lagi dan pergi ke Stadion Shui. Hari ini, Shui bermain melawan tim City Z di kandang dan dia harus pergi ke stadion untuk menghibur para pemain. Tim pelayaran China sekarang berada di urutan kedua di Liga Super China, hanya berjarak 3 poin dari tim Hengda yang berada di posisi pertama, yang merupakan permainan. Oleh karena itu, tim pelayaran China bersedia mengambil ketiga poin di Shui hari ini. Charlie Lu baru saja membeli tim Shui, tentu saja dia berharap timnya akan memberinya awal yang baik. Ini mungkin alasan mengapa itu baru saja diakuisisi oleh bos baru, atau mungkin hadiah Charlie Lu kemarin menginspirasi semua orang. Dalam pertandingan latihan pra-pertandingan hari ini, semua pemain tampil baik, yang juga membuat Charlie Lu menonton latihan di tribun. Saya merasa lega. Jika dia memberikan hadiah sebesar itu, timnya masih berantakan, maka berani menamparnya terlalu banyak. Setelah para pemain selesai berlatih, Charlie Lu mengadakan pertemuan kecil untuk semua orang, sekali lagi membuat semua orang bersemangat, dan setelah berfoto dengan semua orang, dia meninggalkan lapangan. Ada lebih dari 3 jam tersisa sebelum pertandingan, dan tidak ada gunanya baginya untuk tetap berada di dalam permainan sekarang. Sebelum pergi, direktur tim memberitahu dia bahwa semua tiket untuk hari ini terjual, dan bahkan semua tiket box terjual, dan semuanya dibeli hari ini. Ini adalah kenyataan yang tampak, terlepas dari apakah permainan itu menang atau kalah, setidaknya dia dapat memiliki kursi penuh setelah dia memperoleh tim. Tuan Lu, Tuan Hu dari tim Laut China juga ada di sini. Menurut peraturan, kami akan mengundangnya makan malam. Apakah Anda punya waktu? Direktur Liu Yi bertanya. Pergi dan makanlah dengannya, aku akan kembali lagi nanti. Charlie Lu menggelengkan kepalanya. Meskipun dia memperoleh tim, dia tidak akan selalu mengelola tim. Dia harus diserahkan kepada manajer profesional di masa depan. Oke. Liu Yi mengangguk dan melihat Charlie Lu meninggalkan pengadilan. Charlie Lu pergi ke kamar dagang. Saat ini, Reba Chen masih berada di kamar dagang yang berurusan dengan yayasan sepak bola. Charlie Lu pergi untuk mengobrol dengannya. Dapatkah Anda membantu saya? Charlie Lu memandang Reba Chen dan bertanya. Mata Reba Chen berbinar, dan ini pertama kalinya dia mendengar Charlie Lu berbicara meminta bantuan seseorang. Kamu berkata. Reba Chen mengangguk. Pada saat ini, dia telah kehilangan kekanak-kanakan seorang gadis. Sebaliknya, dia lebih dewasa dalam pakaian profesional. Bantu saya menemukan manajer profesional di Eropa, saya ingin menyerahkan tim kepadanya. Charlie Lu tahu bahwa sepak bola adalah yang paling umum di Eropa, jadi dia ingin mencari manajer profesional kelas 1 dari Eropa, daripada dia mengelola dirinya sendiri. Itu harus bagus. Baru saja Reba Chen bertanggung jawab atas yayasan sepak bola dan harus berurusan dengan banyak pemain besar di dunia sepak bola. Pasti ada cara untuk membantunya. Oke, aku akan ke Beijing besok. Aku akan bertanya berapa harga yang kamu inginkan. Reba Chen mengangguk dan bertanya. Rapat atas nama orang lain tidak masalah, selama dia punya kemampuan memimpin tim dengan baik, dia bisa mengisi rapat apapun atas nama orang lain, kata Charlie Lu. Yang dia inginkan adalah kemenangan tim tidak bisa menghasilkan uang, tetapi harus menang. Apalagi dia tidak kekurangan uang ini.
Oke, ini seharusnya baik-baik saja. Reba Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, permainan bola akan segera dimulai. Pergi makan malam, ini hampir berakhir, kamu harus mentraktirku makan malam hari ini. Tidak ada masalah sama sekali. Charlie Lu tersenyum. Dia selalu menolak Reba Chen sebelumnya, dan dia benar-benar tidak bisa menolaknya lagi hari ini. Pertandingan pertama. Episode 368. Lapangan kandang tim Sui sebenarnya cukup penuh hari ini. Hari ini, itu adalah pertandingan pertama tim SWS setelah diakuisisi oleh J-Sys Technology. Sebanyak lebih dari 60.000 penonton datang untuk menyaksikan pertandingan dan tim SWS kembali hidup. Meskipun lawan mereka hari ini adalah tim City Z peringkat kedua di liga, semua orang optimis tentang tim Sui. Karena sistem hadiah jutaan Charlie Lu kemarin, semua orang melihat harapan. Seperti kata pepatah, harus ada pria pemberani di bawah hadiah besar. Menghadapi hadiah yang begitu besar, jika pemain SW tidak bekerja keras, maka profesionalisme mereka terlalu sedikit. Melihat Charlie Lu berjalan menuju area kotak, semua anggota kamar dagang menyambut Charlie Lu satu demi satu, dan Jason Chen serta Li Qingcheng juga datang secara pribadi. Charlie Lu tahu bahwa mereka berdua tidak tertarik pada sepak bola. Jelas, mereka datang untuk menonton pertandingan sepak bola hari ini, dan itu pasti memberi wajah Charlie Lu. Presiden Lu, saya tidak berharap Anda terlibat dalam sepak bola. Pada saat ini, seorang pria paruh baya berjalan mendekat. Pria paruh baya itu sedikit menonjol, mengenakan pakaian formal, dan mengulurkan tangannya ke Charlie Lu dengan ekspresi antusias. Dia adalah Hu Chong, pemilik tim pengiriman China. Direktur Liu Yi berkata di samping Charlie Lu. Malam ini, dia pergi makan malam dengan Hu Chong atas nama tim. Melihat Charlie Lu belum pergi, Hu Chong langsung menolak untuk makan bersamanya, yang membuatnya kehilangan muka. Tetapi dia tahu bahwa dia dan Hu Chong tidak berada di level yang sama. Setelah dianiaya, dia hanya bisa bersembunyi di dalam hatinya. Ia hanya berharap tim yang diistirahatkan malam ini bisa mengalahkan tim City Z. Ini Bos Hu, halo. Charlie Lu tersenyum dan berjabat tangan dengannya, melihat senyum di wajahnya. Halo, saya datang ke sini untuk mengunjungi Tuan Lu secara khusus. Saya tidak menyangka Tuan Lu terlalu sibuk, tapi untungnya Tuan Lu masih akan menonton pertandingan. Tuan Lu, tolong. Hu Chong berkata sambil tersenyum. Charlie Lu mengangkat alisnya sedikit, orang ini ingin mengatakan sesuatu. Namun, dia juga tidak peduli. Setelah memberi isyarat kepada Jason Chen, Li Qingcheng, dan yang lainnya untuk duduk, mereka juga berjalan ke kotak milik pemilik kedua tim. Beberapa menit setelah duduk, permainan dimulai. Melihat para pemainnya terus-menerus mencuri bola di kaki para pemain SW dan segera membentuk pengepungan di SW, Hu Chong mau mengatakan betapa senangnya dia. Dia telah bersorak di samping Charlie Lu. Charlie Lu melihat kembali ke Hu Chong dan kemudian menonton pertandingan dengan normal. Hanya saja, meskipun para pemain tim Sui sudah bekerja keras, mereka masih memiliki beberapa masalah dengan keterampilan dan taktik mereka. Mereka tidak bisa melewati lini tengah sama sekali. Charlie Lu menghela nafas dalam, perbedaan kekuatannya bahkan tidak sedikit. Dia sudah punya ide di hatinya, setelah akhir musim ini, dia harus mendatangkan beberapa orang luar yang cakap. Tim Sui juga memiliki penyerang luar, tetapi kekuatannya tidak bagus. Setelah bermain selama lebih dari 20 menit, tidak ada tembakan sama sekali. Charlie Lu melihat bahwa dia benar-benar berjalan sambil tidur di lapangan. Akhirnya, ketika pertandingan memasuki menit ke-30, tim City Z yang sudah lama tidak mampu itu akhirnya memecah kebuntuan dan penyerang mereka mencetak gol sundulan. Seluruh tim City Z bersorak sepenuh hati, dan Hu Chong juga berdiri dan bertepuk tangan serta bersorak untuk timnya. Charlie Lu bertepuk tangan secara simbolis. Seluruh tim Sui terdiam. Tuan Lu, sepak bola ini tidak seperti industri lainnya. Banyak orang yang meminta masalah di industri lain, tetapi setelah datang ke sepak bola, mereka telah menjadi udang berkaki lunak. Setelah merayakan, Hu Chong duduk lagi dan melihat kembali ke arah pendaratan. Chen, wajahnya penuh senyum. Sejujurnya, dia biasanya jarang pergi dengan tim, tetapi Charlie Lu bahkan membeli tim Sui, jadi dia datang ke Joel City secara khusus. Awalnya, dia ingin mengambil kesempatan ini untuk mendekati Charlie Lu. Bagaimanapun, Charlie Lu adalah kritikus panas di negara ini,
dan dia harus membuang jalan-jalan yang tak terhitung jumlahnya dari pengusaha kecil seperti dia dalam semua aspek. Tanpa diduga, Charlie Lu bahkan tidak menemaninya makan. Dia merasa terhina. Jadi ketika direktur tim SWS Liu Yi pergi untuk menemaninya, dia langsung membiarkan Liu Yi keluar. Belum lagi, Charlie Lu tidak berniat mengelola tim sendiri, jadi dia tidak ingin menemani Hu Chong makan malam, jadi dia memandang rendah Hu Chong. Sungguh, saya sangat tertarik ketika Tuan Hu mengatakan itu. Charlie Lu berkata dengan senyum tipis. Ya, selamat kepada Presiden Lu sebelumnya, dan berharap tim Sui Anda bisa berhasil terdegradasi. Hu Chong tertawa. Maksudnya, tim SWS akan terdegradasi dari Liga Super ke Divisi 1 musim depan. Sehebat apapun kamu Charlie Lu, kamu hanya bisa bermain di Liga kedua. Dihina oleh Hu Chong, Charlie Lu tersenyum tipis, tidak berbicara atau membantah. Tim Sui terlihat seperti beruang hari ini, yang benar-benar membuatnya tidak dapat menyangkal Hu Chong. Jika mereka kalah hari ini, mereka harus memenangkan 4 pertandingan terakhir sebelum mereka dapat terdegradasi, jika tidak, mereka akan benar-benar terdegradasi. Permainan berlanjut, tetapi tim SWS yang penuh dengan bola dipukuli habis-habisan, menyusut dan bertahan, satu persatu, seolah-olah mereka belum makan. Akhirnya, sebelum akhir babak pertama, gelandang tim Laut China datang ke permainan panjang yang menakutkan dan sekali lagi membuka pintu tim Sui. Melihat Hu Chong bersorak di sampingnya lagi seperti stimulan, wajah Charlie Lu akhirnya berubah sedikit jelek. Dia bangkit, dengan wajah muram, dan berjalan ke ruang ganti pemain sendirian. Setelah melihat ini, direktur tim Liu Yi harus mengikuti. Ketika dia datang ke ruang ganti, Charlie Lu berdiri di dekat pintu. Melihat wajah Charlie Lu muram, Liu Yi berdiri di sampingnya diam-diam, takut untuk berbicara. Setelah beberapa menit, para pemain akhirnya kembali ke ruang ganti satu persatu, masing-masing tampak seperti bola putus asa Anda. Tetapi ketika mereka tiba-tiba melihat Charlie Lu, mereka semua merasa sedikit panik. Di babak pertama, 2 gol dituangkan ke dalam tim, dan mereka adalah tim Laut China peringkat kedua. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk kembali. Jelas Tuan Lu datang ke ruang ganti saat ini dan tidak puas dengan permainan mereka di babak ini. Presiden Lu. Presiden Lu. Para pemain dengan hati-hati menyapa Charlie Lu satu persatu. Charlie Lu menganggukkan kepalanya sampai pelatih kepala tiba. Pelatih kepala tiba-tiba melihat Charlie Lu dan ekspresinya sedikit bingung. Untuk kemenangan tim, Charlie Lu telah memberikan begitu banyak uang sebagai hadiah, dan bahkan datang ke home court untuk menonton pertandingan secara langsung untuk menyemangati semua orang. Di luar dugaan, dia kebobolan 2 gol di babak pertama, dan tak ada peluang untuk comeback. Dia tidak bertatap muka dengan Charlie Lu. Masuk dulu. Direktur Liu Yi berkata dengan cemberut. Performa tim hari ini juga melebihi ekspektasinya dan membuatnya sangat tidak senang. Meskipun kinerja tim hari ini tidak ada hubungannya dengan dia, dan Charlie Lu tidak akan menyalahkannya, tetapi Charlie Lu bermain seperti ini di game pertama perolehan tim, dan dia agak takut menghadapi Charlie Lu. Ketika semua pemain duduk untuk beristirahat, mereka semua tidak berani menatap mata Charlie Lu. Charlie Lu melirik semua orang, dan akhirnya berbicara perlahan.